Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baiklah, pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9, Alkitab, buku tulis dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, untuk kelas 9, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, kita akan lihat dulu indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 4 hal yang perlu kita capai bersama-sama. Yang pertama, kita belajar menjelaskan pengertian perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, kita juga belajar mengidentifikasikan landasan Kristiani bagi pelayanan masyarakat. Yang ketiga, kita belajar menjelaskan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat. Yang keempat, kita belajar juga bagaimana menjelaskan dampak-dampak perubahan sosial. Dan yang kelima, kita juga belajar mengidentifikasi sikap remaja Kristen bagi pengembangan masyarakat. Jadi ada 5 indikator atau standar pencapaian yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak berharap kelas 9 tetap bersemangat, tetap bersukacita di dalam proses belajar kita pada pagi hari ini, walaupun hanya melalui daring. Tetapi Bapak percaya, biarlah sukacita, semangat, dan optimis di dalam kita belajar pada pagi hari ini. Itulah modal utama untuk kita bisa menyelesaikan setiap materi dengan mudah. Puji nama Tuhan untuk kelas 9. Pada pagi hari ini kita telah sampai di bab yang ke-13. Silakan bagi kalian yang punya buku paket, buka di halaman 161. Judul kita pada pagi hari ini, peranku dalam pengembangan masyarakat. Jadi ada peran siswa ya. Pak, saya kan masih sekolah Pak, kalian punya peran di dalam pengembangan di dalam masyarakat. Untuk bahan Alkitab, kita buka ya anak-anak. Matius pasal yang ke-25, ayat 31 sampai ayat 46. Silakan buka Alkitabnya masing-masing. Baiklah, kalau kalian sudah menemukannya, Bapak akan bacakan buat kita semua, mulai ayat 31 sampai ayat 46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya,
dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur di dalam kehidupan kita bahwa di dalam Tuhan, kalau kita hidup sebagai orang benar, maka ada jaminan hidup kekal bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini anak-anak, kita belajar bagaimana peranku dalam pengembangan masyarakat berdasarkan pembacaan firman Tuhan. Jadi ada bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Kalau firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita pada pagi hari, kalau kita peduli dengan orang yang paling miskin, orang yang paling tidak beruntung di dalam kehidupannya, baik orang itu pengemis ataupun orang-orang yang mengalami yang namanya keadaan yang buruk di dalam kehidupannya, ketika kita memperhatikan mereka, ketika kita mau berbagi dengan mereka, disitulah kita sedang melakukannya untuk Yesus. Yesus berkata, kalau kita melakukan sesuatu, ya memberikan sesuatu yang paling, ya untuk orang yang paling hina ini, artinya orang yang miskin. Anak-anak coba perhatikan di sekeliling kalian. Adakah orang-orang miskin? Adakah orang yang tidak beruntung dalam kehidupannya? Bapak rasa banyak. Di jalan-jalan kita bisa bertemu dengan mereka. Mereka tidak beruntung di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkata, jika kita memiliki kepedulian kepada mereka, sejujurnya kita sedang melakukannya buat Kristus. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua sebagai remaja bahwa ada saatnya nanti kita akan dipisahkan. Pak, yang namanya melakukan baik itu susah, Pak. Memang susah. Kalau mudah semua orang bisa melakukan, karena justru itu sulit, itu yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Mau berbagi kepada mereka yang tidak beruntung di dalam kehidupannya, sebenarnya kita sedang melakukan bagi Kristus. Aku sakit, kamu merawat. Aku haus, kamu memberi aku minum. Aku lapar, kamu memberi aku makan. Siapakah itu? Apakah Yesus benar-benar lapar? Tentunya tidak. Tetapi kalau kita melihat dalam kehidupan kita, siapa yang dimaksud? Itu orang-orang yang
apa kata tidak beruntung di dalam kehidupan mereka. Nah, maka dari itu bentuk kepedulian yang nyata yang bisa kita lakukan yaitu kepada orang-orang yang tidak beruntung di dalam kehidupan mereka, baik pengemis, ya, lihat orang-orang yang di jalan, kita berusaha untuk berbagi kepada mereka, karena Bapak percaya kita sedang lakukan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Selanjutnya kita lihat dalam kitab Yeremia. Silakan kalian buka Yeremia pasal yang ke-29 ya, ayat yang ke-7. Silakan kita buka Alkitab kita. Baiklah, kalau kalian sudah menemukan di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, Bapak akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Puji nama Tuhan. Ini ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Ya, nah, seorang yang bernama Yeremia atau Nabi Yeremia menuliskan kepada bangsa-bangsa kepada bangsa Israel sendiri, bukan bangsa-bangsa ya, bangsa Israel sendiri yang dibuang ke dalam pembuangan, ya. Oleh karena itu, pesan Nabi Yeremia yang disampaikan kepada bangsa Israel adalah mereka tetap mengusahakan tempat di mana mereka akan dibuang. Artinya, jangan pasrah dengan keadaan, dengan terlena dengan keadaan yang sedang dialami, walaupun berada di pembuangan atau di penjajahan bangsa lain, tetapi surat atau tulisan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel tetap untuk mengusahakannya. Ini sesuatu yang penting untuk kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, firman sama datang kepada kelas 9. Tuhan berkata, usahakanlah di mana tempat kalian tinggal. Ya, kalian harus memiliki peran di dalam perkembangan masyarakat. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak kita masuk di pendahuluan ya. Di sini karena berdoa, doa litani. Nah, kalau kita di kelas bareng-bareng enak ya, Bapak, guru, kalian siswa. Nah, Bapak akan bacakan saja. Guru, bersama Engkau Bapak kami dapat melalui hari-hari hidup kami. Siswa, berkat-Mu selalu kami rasakan sampai saat ini. Guru, hari ini kami akan belajar tentang pelayanan masyarakat kami. Siswa, Roh Kudus kiranya bekerja di tengah kelas ini. Guru, kami percaya Tuhan akan menyertai kami dalam proses belajar mengajar saat ini. Siswa, hikmat yang berasal dari memampukan kami untuk memahami pelajaran saat ini. Semuanya, baik siswa dan juga guru, kami bersyukur dan bermohon kepada yang ilahi. Amin. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan 1, bermain peran. Tadi kita telah baca ya Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Nah, kalian diminta untuk membuat skenario atau alur cerita singkat ya, sesuai dengan Matius pasal 25 tadi ya, menggunakan bahasa kalian sendiri. Namun ya, harus kreatif dong. Setelah itu intinya sesuai dengan Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Di sini kalian diminta untuk perankan di depan kelas. Oleh karena itu kita tidak ada tatap muka. Mungkin ini melalui tugas di kertas saja atau di lembar jawaban siswa. Nah, tahapan yang pertama kalian membuat skenario yang sesuai dengan alur ceritanya berdasarkan bahasa kalian sendiri. Setelah itu kalian latihan menjadi membacakan atau kalian memperagakan, terserah kalian. Inti ceritanya disampaikan, ada penampilan dan terakhir diskusi. Dengan pimpinan gurumu, tanggapilah penampilan kelompok tentang skenario yang telah ditentukan. Ini dalam kelompok ya anak-anak. Nah, Bapak sebagai guru paling melihat
mana yang kurang ditambahkan, mana yang perlu diperbaiki, entah itu dalam bentuk drama singkat atau melalui skenario yang kalian buat, atau berdasarkan penampilan kalian. Nah, setelah itu di sini ada bahan diskusi. Nah, yang pertama, mengapa ada pemisahan antara orang-orang yang disebut domba ya dan yang disebut kambing? Kenapa ada pemisahan orang disebut dengan domba dan disebut dengan kambing? Seperti pembacaan Matius 25. Yang kedua, apa yang menyebabkan mereka yang tergolong kambing gagal mengenali siapa raja itu sebenarnya? Yang ketiga, apakah mereka yang tergolong domba tahu yang mereka layani dengan memberi makan, minum, pakaian, dan lain-lain, itulah sang raja itu sendiri? Mengapa demikian? Kalau tidak, mengapa? Kalau iya, mengapa? 4, terakhir, siapakah yang dimaksudkan dengan sang raja itu sendiri? Jadi siapa itu yang dimaksud dengan sang raja itu sendiri? Kalau kalian kurang paham, bisa bertanya ke Bapak dan juga guru yang akan membimbing kalian di sekolah kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, kita masuk di bagian pengantar. Setiap orang Kristen, baik tua maupun muda, termasuk remaja, merupakan anggota masyarakat yang saling berhubungan dan saling menolong serta mendukung. Jadi perhatikan ya, setiap kita yang disebut Kristen, entah itu yang sudah tua, agak muda, remaja, bahkan anak-anak, kita adalah anggota di dalam masyarakat, satu anggota, di mana di dalamnya ada hubungan, ada interaksi satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menghargai, saling menolong, bukan saling menjelekkan atau saling menghina, bahkan saling bertengkar satu dengan yang lain. Nah, kebebasan yang kita peroleh dalam rangka menjadi dewasa tidak dapat kita pakai semaunya tanpa memperhitungkan orang lain di sekitar kita. Jadi kebebasan yang kita miliki ya, yang kita peroleh di dalam kehidupan kita untuk kita boleh menjadi dewasa, bukan kita gunakan semaunya atau seenaknya gua atau yang penting gue senang gue lakukan, bukan seperti itu ya. Kita perlu memperhatikan lingkungan di mana kita tinggal. Nah, hidup bersama dengan orang lain membutuhkan sikap-sikap tertentu, terutama kesediaan untuk berperan serta mengembangkan masyarakat. Jadi yang namanya hidup bersama itu baik dengan orang-orang Kristen maupun orang-orang di luar Kristen, kita ya diharapkan mampu memiliki peran atau andil di dalam masyarakat dimanapun kita tinggal. Kalau kita di Sumedang, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan buat kota Sumedang, buat tempat di mana kita tinggal. Kalian yang di Jakarta, di Medan, di Papua, di Manado, ataupun dimanapun kalian tinggal, kalian juga diharapkan mampu bekerja sama dengan masyarakat di tempat kalian tinggal. Dalam realitas, kita hidup dan tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai banyak sekali persoalan sosial, misalnya kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Jadi kita tahu ya, dalam kenyataan, dalam realitas di lapangan, kita hidup, bahkan kita tinggal di tengah masyarakat yang mempunyai banyak sekali persoalan, entah kemiskinan, kebodohan, apalagi ketidakadilan, dan lain sebagainya. Kita berada di sana. Nah, dalam konteks seperti ini, ya seperti itu, keadaan yang seperti itu harus menunjukkan kepedulian kita sebagai remaja murid Kristus. Jadi dalam keadaan yang seperti itu justru kita mampu ya menunjukkan ya bahwa kita itu adalah murid Kristus. Kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Setuju ya? Untuk mengembangkan pelayanan yang menyentuh semua aspek kehidupan, baik pada aras personal maupun sosial, baik untuk pribadi maupun untuk sosial lainnya. Jadi Tuhan panggil kita, Tuhan perlengkapi kehidupan kita dengan tujuan kita boleh mengembangkan pelayanan-pelayanan yang bisa menyentuh orang lain.
Di bab yang ke baik yang ke-2, 11, 10 ya, di sana bagaimana kita mengembangkan sikap yang peduli kepada sama yang sakit, kepada teman kita yang berkebutuhan khusus. Nah, aspek sosial itu bisa kita lakukan. Kita membantu mereka, kita berbagi dengan mereka, jangan kita justru mereka di keadaan yang seperti itu lalu kita tidak peduli. Nah, kepedulian kita itulah yang bisa menumbuhkan rasa kepedulian orang lain di sekitar tempat kita tinggal. Jangan nunggu orang lain peduli sama kita, kita yang dulu peduli dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk bagian B, remaja di tengah masyarakat. Suatu realitas. Nah, biasanya remaja suka hidup berkelompok, setuju ya anak-anak? Siapa yang tidak suka berkelompok? Kelompoknya 2 orang, ya udah namanya juga kelompok. Kelompoknya 100 orang, bukan kelompok, namanya kumpulan besar itu. Jadi kelompok bisa terdiri 3, 4, 5, sampai 10 orang. Nah, di dalam kelompok itu para remaja dapat belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat. Nah, di dalam kelompok kalian biasanya kalian saling adanya penyelesaian satu dengan yang lain, bersosialisasi satu dengan yang lain. Nah, dari situ kalian belajar untuk mengembangkan penyesuaian tersebut dan akhirnya berdampak kepada masyarakat. Kelompok yang ada dianggap bukan saja untuk mencapai tujuan hidupnya, namun sekali juga merupakan tempat untuk bertumbuh dan mengembangkan kepribadian. Ternyata kelompok yang kalian tempati atau kalian hidup di dalam kelompok tersebut ternyata bukan saja untuk mencapai hidup kalian senang-senang ketawa, bukan seperti itu juga, tetapi ternyata di situ tempat kalian bertumbuh dan mengembangkan kepribadian kalian. Misalnya contoh, kalau dalam satu kelompok biasanya kan ada yang ingin dicapai, misalkan kalian satu kelompok futsal kan pengen menjadi pemain yang terbaik atau menang dalam tim. Artinya kalian perlu kerjasama, perlu penyelesaian satu dengan yang lain. Dan begitu dengan kalian jago musik juga kalian pengen menampilkan musik dengan suara yang indah, suara yang bagus. Itu butuh kerjasama satu dengan yang lain. Apapun ya, pengen dapat nilai terbaik juga kalian perlu berjuang. Nah, pada umumnya dalam pertemuan kelompok ya, remaja tidak hanya untuk duduk termenung ya, atau mendiskusikan hal serius, tetapi juga sibuk dengan berbagai kegiatan yang dapat menunjang kepribadiannya. Jadi di dalam kelompok kalian bukan hanya ya duduk termenung, ya udah diem aja, atau membahas sesuatu yang serius, tetapi di dalam kelompok kalian juga perlu membahas hal-hal yang lain, supaya kaya wawasan. Bayangin ya, kalau kalian ada 5 orang, yang satu misalkan pemahamannya jagolah tentang IT, yang satu jago game, yang satu jago bola, yang satu jago apalagi musik, yang satu suaranya bagus. Bayangin ya, 5 orang kumpul satu tempat, ya menceritakan sesuatu yang lain dan saling membangun sesuatu lain, itu merupakan kita mendapatkan wawasan yang baru atau kaya akan wawasan. Nah, hal tersebut bisa menunjang kepribadian kalian. Nah, di dalam kelompok tersebut akan timbul hubungan persahabatan. Jelas ya, dalam kelompok biasanya kalian nanti tumbuh persahabatan. Remaja pun berinteraksi dalam kelompok-kelompok mereka. Di sini terjadilah pun ya mengalami berbagai perubahan di dalam proses pertumbuhan mereka. Jadi ada perubahan-perubahan yang akan kalian alami. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa para ahli psikologi ya setuju bahwa terdapat kelompok-kelompok yang biasanya berbentuk pada usia remaja. Kelompok-kelompok tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Jadi menurut para ahli ya, mereka setuju bahwa kelompok-kelompok yang biasanya terbentuk pada usia remaja ya. Nah, yang pertama itu kelompok sahabat karib. Setuju ya. Kelompok sahabat karib biasanya terdiri dari 2 sampai 3 remaja.
ya 2 sampai 3 orang. Dalam kelompok itu pada umumnya terdiri dari remaja dengan kesamaan jenis kelamin, wanita dengan wanita, bukan wanita dengan waria, bukan ya. Jadi ada kelompok sahabat karib laki-laki dan kelompok sahabat karib perempuan. Jadi ada misalkan wanita dengan wanita, ternyata juga ada sahabat karib laki-laki dan perempuan. Intinya memang sahabat yang benar sahabat ya, bukan sahabat yang tanda kutip. Nah, kelompok sahabat karib merupakan kelompok remaja dengan ikatan yang kuat. Benar ya? Yang namanya kalian sudah akrab, sudah solid, sudah apalagi karib lagi, teman akrab, pasti kalian akan kompak ya. Kalian akan menjadi ada ikatan yang kuat. Misalkan satu teman kalian di kelas misalnya diremehkan atau dikucilkan sama teman kalian, kalian pasti akan membela teman kalian. Itu tandanya persahabatan kalian itu semakin hari semakin kuat. Ada ikatan pertemanan yang kuat di dalamnya. Nah, pada umumnya mereka bergabung karena memiliki minat, kemampuan maupun kemauan yang cocok. Kelompok ini juga disebut sebagai peer group. Jadi perhatikan ya, memang kita tak pungkiri ya kalau orang kumpul satu tempat karena memang satu minat, satu hobi. Ya, kalaupun tadi Bapak bilang kalau ada 5 orang yang kumpul dengan beda hobi itu tidak masalah juga. Tetapi biasanya kalian akan mencari teman kalian yang sesuai atau satu hobi. Misalkan futsal, suka basket, suka apalagi berenang, dan lain sebagainya. Biasanya itu terjadi karena ada kemauan yang cocok di antara satu dengan lain. Kalau tidak cocok, ya jangan satu tim. Tidak akan menjadi tim yang solid atau pertemanan yang karib. Yang kedua, klik atau kelompok persahabatan. Klik biasanya terdiri dari 4 sampai 5 remaja. Kalau yang tadi karib itu 2 sampai 3. Yang klik ini ternyata 4 sampai 5 remaja. Mereka bergabung karena ada penyatuan 2 pasangan sahabat karib. Mereka pada umumnya adalah para remaja awal atau usianya 11 sampai 14 tahun. Tingkat interaksi mereka biasanya sangat tinggi. Jadi klik ini itu biasanya misalkan aku bersahabat sama si A dan A punya sahabat sama si B. Jadi biasanya si B ini bersahabat sama C, otomatis C punya sahabat. Jadi ya udah 4 sampai 5 orang. Biasanya ada penyatuan. Paham ya anak-anak? Biasanya kalian kalau punya sahabat pasti sahabat kalian juga punya sahabat yang lain. Nah, biasanya ada penyatuan. Itulah dengan klik. Yang ketiga itu crowd atau kelompok banyak remaja. Nah, crowd biasanya terdiri dari banyak remaja oleh karena jarak emosi di antara mereka agak renggang. Kelompok ini biasanya terdiri dari remaja laki-laki maupun perempuan yang memiliki perbedaan kemampuan maupun minat. Biasanya mereka memiliki rasa takut karena diabaikan atau tidak diterima oleh teman-teman di kelompok lain. Jadi yang crowd ini lebih banyak ya, kelompoknya bisa laki-laki maupun perempuan. Biasanya kelompok ini minatnya beda-beda atau kemampuannya juga beda-beda. Tadi Bapak bilang ada yang jago futsal, ada yang jago basket, ada yang jago volley, ada yang jago renang, dan lain sebagainya. Nah, kumpul dalam komunitas tersebut itu cuma crowd. Nah, biasanya emosinya nggak stabil ya. Emosinya tidak stabil. Dan kelompok ini juga dirasai rasa takut karena diabaikan atau tidak diterima di kelompok-kelompok lain. Artinya bahwa kelompok ini mungkin di kelompok tadi 1 dan 2 tidak diterima karena temperamennya tinggi contoh. Dan lain sebagainya. Akhirnya dia bergabung di kelompok ini. Mungkin kalian yang pernah mengalami kelompok ini, contoh di kelas juga mungkin ya, di kelas kelompok kalian juga satu kelas itu biasanya 30 orang. Pasti tidak semua 30 orang cocok satu dengan lain. Kelas A mungkinnya solidnya 3-4 orang, selebihnya sama kelas B dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, bergabung dalam satu kelompok. Yang keempat, ini kelompok yang diorganisasikan. Kelompok ini merupakan kelompok yang yang sengaja dirancang ya dan diorganisasi oleh lembaga maupun orang dewasa. Hal ini misalnya terjadi di kelompok
keagamaan maupun di sekolah. Di sekolah itu OSIS, kalau keagamaan mungkin di kelompok gereja, komsel, apalagi PA, penerimaan Alkitab, dan lain sebagainya. Dan atau di masyarakat Karang Taruna. Nah, kelompok seperti biasanya terbuka bagi sesama remaja. Jadi kalau kalian bergabung di OSIS akan merasakan ya, yang tua menghormati yang muda dan lain sebagainya. Nah, di OSIS itu kan kelas 7, 8, 9 gabung dalam satu komunitas. Ya, diorganisasikan OSIS, pramuka, apalagi paduan suara, apalagi kelompok untuk drum band dan lain sebagainya. Mana yang bagus digabungkan. Kalau masyarakat itu Karang Taruna biasanya ya yang bergerak di masyarakat. Nah, kelompok ini bagusnya terbuka satu dengan yang lain. Ini emosinya sudah stabil. Yang kelima ini geng ya. Merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya. Biasanya terbentuk karena adanya pelarian dari 4 jenis kelompok di atas. 1 nggak klik, 2 nggak klik, 3 nggak klik, 4 nggak klik, sampai akhirnya buat geng gitu ya. Karena pelarian anggotanya dapat terdiri dari sesama jenis kelamin atau dapat juga berbeda. Seringkali mereka menghabiskan waktu untuk menganggur dan kadang mengganggu sesama remaja yang lain. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan yang diterima dari kelompok lain. Ada geng yang agresif, bertingkah laku mengganggu, namun ada juga yang bersikap tenang. Ini geng ya. Geng itu biasanya karena penolakan dari semua kelompok di atas tadi ya. Nah, kalian suka yang mana? Atau kalian suka yang geng? Geng biasanya indikasinya negatif ya. Geng motor, geng tawuran, aduh, itu Bapak berharap jangan pernah kalian coba-coba. Dan jangan pernah bergabung di dalamnya. Karena itu bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya kita lihat bahwa ada sejumlah alasan mengapa para remaja ingin bergabung di dalam kelompok. Nah, misalnya nih ya, karena ingin diterima oleh orang-orang dalam kelompok. Benar ya, pengen ada penerimaan dalam sebuah kelompok. Terus, ingin mendapatkan pengakuan. Ada yang ingin mendapatkan pengakuan. Ya kamu laki-laki ya laki-laki, bukan perempuan, bukan bencong gitu. Kira-kira seperti itu. Intinya perlu ada pengakuan. Nah, atau karena merasa kecakapannya belum diterima oleh orang dewasa. Jadi ini ada 3 gambaran ya, mengapa orang pengen bergabung dalam satu kelompok, entah sahabat, entah itu klik, crowd, atau organisasi dan juga geng. Intinya orang pengen ada penerimaan, ada pengakuan. Karena minder, karena dia belum merasa dewasa. Nah, di samping itu ketika berada di antara teman-teman sendiri, remaja juga merasakan dirinya bebas. Ya, kalau kalian misalnya contoh ya, kalau kalian lagi duduk main game bareng-bareng teman kalian santai-santai aja. Nah, berbeda kalau kalian duduk, terus Bapak datang, terus dekat kalian merasa tidak bebas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mereka dapat merencanakan kegiatan-kegiatan bersama, entah yang sekedar iseng atau nakal, atau malah yang justru bermanfaat. Dalam kelompok tersebut, remaja juga diberikan kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri, membagikan dan menemukan pikiran sangat dihargai. Nah, dalam kelompok, kalian dikasih kesempatan ya untuk belajar tentang diri kalian. Contohnya kalau diskusi, menurutmu nih apa nih maksud dengan perubahan sosial? Mungkin oh bla 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 bla, kamu bli ya, terserah jawaban kalian. Intinya kalian berusaha untuk adanya penerimaan di dalam kehidupan kalian, bahkan kalian mengembangkan diri kalian sendiri. Memang tujuannya itu untuk saling berbagi satu lain, dan yang dilakukan itu semoga hal-hal yang bermanfaat tentunya. Keadaan ini jarang terjadi di luar kelompok. Meskipun demikian, seringkali mereka mempunyai masalah yang sama, misalnya masalah belajar, pacaran, dan tekanan dari orang tua. Yang merasakan hal ini angkat tangan, banyak ya. Tekanan belajar, pengen pacaran, tapi dilarang orang tua, belum lagi aturan orang tua. Kamu kalau pacaran, setelah bisa menghasilkan uang. Wah, sementara kalian udah mulai jatuh cinta, udah kasmaran, susah kan? Biasanya terjadi karena seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita lihat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui kelompok-kelompok tersebut, sesungguhnya remaja mempunyai kepedulian terhadap situasi dan kondisi kelompoknya dan pada akhirnya juga peduli kepada masyarakat tempat mereka hidup. Jadi ini yang harus kalian pahami ya. Dengan keadaan yang kalian hadapi di dalam kelompok-kelompok kalian, sesungguhnya itu bisa mendatangkan kepedulian kalian, baik kepada kelompok dan juga kepada masyarakat di mana kalian tinggal. Nah, sebagai remaja, khususnya remaja Kristen ya, sikap peduli terhadap tersebut seharusnya diperlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang baik dan menunjukkan identitas remaja sebagai murid Kristus. Nah, sikap peduli ini perlu kalian miliki sebagai remaja. Sikap itu kalian tunjukkan melalui cara berbicara kalian, tidak berkata kasar, tidak memaki-maki orang lain, tidak menghina orang lain, tidak berkata bohong terhadap orang lain. Kata-kata juga ditunjukkan dengan perbuatan di dalam kehidupan kalian, ya. Khususnya bahwa kalian sedang adalah murid Kristus. Nah, hal ini sesuai dengan surat Efesus pasal yang kedua ayat 10 berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, apa yang kita lakukan yang baik itu sesuai dengan perintah firman Tuhan dalam Efesus pasal 2:10. Karena kita semua inilah buatan Allah. Allah menciptakan manusia, Allah membentuk manusia dari tanah, Allah menghidupkan manusia dengan napas, menghidupkan napas kehidupan manusia, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, artinya baik secara sendiri maupun melalui kelompok-kelompoknya, para remaja yang sudah lebih dulu menerima penyelamatan dari Kristus, pada gilirannya wajib untuk aktif menyatakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Ini artinya ya, kalian yang remaja yang terlebih dahulu ya, yang terlebih dahulu menerima keselamatan daripada Kristus di dalam pengorbanannya di atas kayu salib, kalian diharapkan mampu ya menunjukkan atau menyatakan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena yang baik itu biasanya bermanfaat bagi banyak orang, khususnya masyarakat. Selanjutnya di bawah ini ada kegiatan 2 atau refleksi diri. Nomor 1, identifikasikan dirimu dari kelima jenis kelompok di atas. Kamu termasuk kelompok yang mana? Misalkan, saya ini kelompok sahabat karib Pak, atau saya ini klik atau kelompok persahabatan, atau saya ini crowd, atau kelompok banyak remaja, atau saya ini kelompok yang diorganisasikan, atau kelima saya geng. Pilih salah satunya. Pak, saya 2 Pak, 1 aja cukup, kebanyakan 2. Kenapa kalian milih misalkan ke geng motor? Kenapa kalian milih geng motor? Enak tawuran Pak. Atau saya pilih geng sahabat karib Pak, karena saya nggak mau banyak-banyak orang. Terserah kalian. Intinya ya, apa alasan kalian memilih kelompok tersebut? Yang ketiga, apa kegiatan kelompokmu? Bapak berharap kelompok kalian punya kegiatan yang positif ya. Sebutin aja kelompok apa kegiatannya. Yang keempat, menurut kamu apa yang menguntungkan dengan masuk dalam kelompok tersebut? Jadi apa untungnya kalian masuk di kelompok tersebut? Untungnya begini Pak, ruginya tidak ada, bagus. Yang kelima, tuliskan laporanmu dan berikan kepada gurumu. Jadi tuliskan 1, 2, 3, 4, baru kalian serahkan ke berapa. Selanjutnya kita masuk bagian C, landasan Kristiani, peran dan kepedulian remaja di tengah masyarakat. Nah, apa yang menjadi dasar alkitabiah maupun teologis untuk peran dan kepedulian remaja bagi masyarakat? Salah satu hal terpenting yang diungkapkan oleh Alkitab adalah bahwa Allah adalah sang pencipta segala sesuatu di dunia ini, sebagaimana diungkapkan dalam Kejadian 1 ayat 31 ya. Allah melihat
segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ciptaan yang baik ini adalah dunia dengan segala isinya termasuk alam sekitar, maupun masyarakat dengan kebudayaannya telah diatur oleh Tuhan yang berdaulat serta meminta tanggapan maupun tanggung jawab manusia, ya. Bandingkan Kejadian 2, Matius 25 ayat 31 sampai 6. Sayangnya keteraturan dan rencana Tuhan agar manusia berada dalam keadaan yang kudus telah jatuh dan dinodai oleh manusia ciptaan Allah itu sendiri. Jadi ini landasan teologisnya ya, atau landasan alkitabiah ya, mengapa peran itu penting dari seorang remaja di tengah-tengah masyarakat. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya, semua yang Tuhan ciptakan baik semuanya itu sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan hal itu terbukti dalam Kejadian pasal 1, pasal 2. Allah menciptakan semua baik adanya, tetapi Kejadian pasal 3 bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, segala yang teratur itu menjadi rusak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi oleh karena itu peran remaja juga penting di dalamnya. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Ingat ya, manusia jatuh dalam dosa itu melanggar perintah Tuhan. Bukan karena hanya mendengar perkataan iblis, tapi melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, mendengar perintah iblis atau mendengar suara iblis, yang adalah tipu musilat. Karena itu manusia harus dihukum. Kejadian 3 jelas ya. Meskipun demikian, pokok utama yang diungkapkan dalam Alkitab bukanlah penghukuman dan penghakiman Allah, melainkan kasih dan penebusannya. Walaupun kita tahu ya manusia jatuh dalam dosa, Alkitab tidak sepenuhnya memberitakan bagaimana penghukuman Allah, murka Allah kepada manusia, tetapi bagaimana Allah tetap menyatakan kasih-Nya, yaitu melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, penebusannya satu untuk selama-lamanya. Allah Bapa Sang Pencipta ternyata juga Allah yang berkenan menebus ciptaannya yang sudah jatuh. Perhatikan ya, Bapa adalah Sang Pencipta, Allah adalah Sang Pencipta, ya, berkenan menebus kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Penyelamatan manusia bahkan seluruh semesta telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil menjadi pelayan dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Jadi berdasarkan ungkapan di atas, kita adalah orang Kristen, kita adalah remaja, kita dipanggil ya terlibat di dalam masyarakat di mana tempat kita tinggal. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi pelayan Allah dan sesama. Kita melayani Allah yang adalah Tuhan pencipta kita, kita juga melayani manusia adalah sesama kita, akan khususnya masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kita lihat bahwa dalam Perjanjian Lama, para nabi memberitakan pentingnya hidup kudus dan peduli kepada masalah-masalah sosial. Kitab Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Nah, demikian juga Yesaya mengutuk perayaan-perayaan keagamaan serta persembahan umat beribadah, namun pada saat yang sama mereka melakukan kejahatan. Kita lihat dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 17 dikatakan demikian. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam, belalah hak-hak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dalam Perjanjian Baru, ya, kepedulian kepada sesama tetap diteruskan sebagaimana yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama. Baik Perjanjian Baru juga mengungkapkan hal yang sama, Perjanjian Baru juga mengungkapkan hal yang sama. PL dan PB satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kitab Injil mengungkapkan tekanan kepada perspektif kenabian tersebut selalu terungkap di dalam kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Matius pasal 25 ayat 35 berbunyi demikian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Demikianlah setiap orang Kristen diajak untuk turut melakukan dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya selama hidup di dunia. Diperhatikan ya, baik PL maupun PB juga menunjukkan bagaimana kepedulian kepada orang-orang di sekitar atau kepedulian sosial. Nah, Yesus sendiri mengajarkan di dalam kehidupannya dan selama dia hidup. Demikian kita sebagai anak Tuhan, kita juga perlu menerapkan di dalam kehidupan kita selama kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian kepada anggota masyarakat, kepada orang-orang yang tanda kutip tidak beruntung di dalam kehidupannya. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam usaha berperan serta bagi pengembangan masyarakat, kita harus memperlakukan orang lain sebagai subjek yang setara. Jadi Paulus mengasihkan gambaran atau memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa mengembangkan masyarakat. Kita harus menganggap orang yang ada di masyarakat itu setara dengan kita. Kita tidak menganggap dia lebih rendah, bahkan lebih tinggi. Itu yang penting, setara, ya, sebagai subjek yang setara, bukan objek. Nah, sesama kita dalam masyarakat bukanlah objek yang tidak setara dengan kita. Hal itu diungkapkan dalam Galatia pasal 3 ayat 28. Tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. Ya, jelas kesadaran dan ungkapan Paulus ini merupakan usaha yang menghancurkan sekat-sekat sosial yang dapat memisahkan kita dengan sesama, ya, warga masyarakat. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada jangan sampai membuat kita itu ada sekat-sekat di dalam masyarakat. Saya orang Kristen Pak, saya sendiri aja, tidak boleh. Kita harus satu dengan warga dimanapun kita tinggal. Tidak ada perbedaan, itu yang terpenting. Siapapun kita dan apapun peran kita di masyarakat, semua merupakan subjek yang sama dan sederajat. Mau siswa, mau orang tua, sesepuh, anak kecil, kita adalah sama di masyarakat, sederajat, itu yang penting. Bagaimana pengajaran, ya, Alkitabiah dan pemahaman teologis tersebut dapat dihubungkan dengan perilaku para pelayan atau utusan Kristus dalam masyarakat pada masa kini. Jelas, ya, orang Kristen harus berada dalam dan menjadi bagian dari masyarakat, tempat yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita, sekaligus kehadiran yang menjadi berkat bagi lingkungan. Jadi dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian hidup, disitulah kalian sudah ditempatkan di sana. Nah, tugas kita adalah menjadi berkat. Selanjutnya kita masuk di bagian D, perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Kita hidup dan tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai banyak sekali persoalan sosial. 1. Kemiskinan. 2. Kebodohan. 3. Kriminalitas. 4. Masalah narkoba. 5. Konflik. 6. Ada tawuran. 7. Pornografi. 8. Pencemaran lingkungan. Semuanya itu adalah contoh-contoh persoalan sosial yang menimpa masyarakat kita saat ini. Mungkin kalian, Pak, pencemaran udara mungkin, atau lagi lain sebagainya. Setidaknya ada seperti beberapa contoh ini yang mewakili, ya, masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini. Nah, disinilah kita harus menunjukkan kepedulian. Nah, disinilah kita bisa menunjukkan kepedulian. Contohnya bagaimana, Pak? Saya kan masih remaja. Nah, kata, kalau kalian yang tinggal di daerah-daerah terpencil, masih banyak orang yang tidak bisa membaca, ya, anak kecil tidak bisa membaca. Nah, kalian bisa menolong mereka. Kan saya masih SMP, Pak, kelas 9. Nah, kalian sudah lancar membaca kan? Nah, kalian bisa menolong anak-anak yang tidak lancar membaca. Nah, itulah kepedulian yang kita tunjukkan kepada orang lain. Salah satu contoh, masih banyak yang lain. Misalkan bergabung di narkoba, ya. Stop narkoba. Kalian bagikan brosur ke kalian. Ini loh, apa yang bisa kalian lakukan di media sosial, ya, mungkin di status kalian. Stop narkoba, stop narkoba. Narkoba membahayakan. Narkoba membunuh generasi masa depan. Salah satu bentuk kepedulian kita terhadap hal yang seperti ini, dan masih banyak hal yang bisa kalian lakukan. Nah, kita dituntut untuk
mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Ada tuntutan buat kita semua, yaitu dengan memperhatikan dan memberikan pertolongan dalam bentuk apapun ya yang bisa kita berikan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat. Apapun kita bisa lakukan, berikan untuk masyarakat supaya apa? Kepedulian kita semakin hari semakin ditumbuhkan. Nah, perubahan masyarakat secara umum dapat diartikannya secara umum ya, perubahan masyarakat yang terjadi sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosial untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Jadi ini perubahan ya. Perubahan yang baik adalah perubahan ke arah yang lebih mantap, lebih positif, bukan ke arah negatif. Jadi ada proses perubahan-perubahan tertentu, entah itu berubahnya struktur dalam masyarakat, tatanan dalam masyarakat. Intinya itu semua hal yang baik ya yang terjadi. Itu seharusnya perubahan, ada pergeseran yang dulunya mungkin pemikirannya harus begini. Sekarang dengan ada teknologi tidak ada kata untuk tidak bisa bekerja. Seperti kita sekarang ini di masa pandemi seperti ini, tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Tetap kita belajar walaupun melalui daring. Ya, daring juga menolong kita dalam kita mencapai proses kegiatan mengajar. Bapak mengajar kalian terima materi, ada tugas kalian juga kerjakan. Artinya tetap kita berupaya di masa pandemi seperti ini. Dan semua itu untuk kehidupan yang lebih baik, bermartabat itu lebih baik ya. Perubahan sosial dapat dilakukan dengan mengubah pola hidup manusia agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, perubahan itu sosial itu seharusnya mengubah pola pikir kita yang tadinya mungkin kolot, pemikiran-pemikiran yang tidak bagus, kita isi dengan pemikiran dan ide serta gagasan yang lebih bagus, lebih bermartabat. Nah, misalnya dari kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan, kita ubah ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, atau bahkan buang air besar di sungai. Masyarakat diajak untuk memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, membuang sampah dan kotoran pada tempatnya. Nah, ini bisa kita lakukan. Di sekolah biasanya ada ajakan, kalau di SMP 1 biasanya lihat sampah ambil. Tapi banyak aja sampah yang tidak diambil. Nah, kepedulian itu bisa kita terapkan di rumah maupun di masyarakat. Perubahan sosial bisa juga dilakukan dengan membuat orang tidak merasa puas dengan hasil karya yang dicapainya sekarang, sehingga mereka akan mencari upaya untuk meningkatkan hasil kerja mereka. Misalnya ya, banyak pedagang kaki lima yang bekerja dari pukul 5 pagi sampai pukul 20 malam, ya pukul 8 malam. Namun, penghasilannya hanya cukup untuk biaya makan satu hari saja. Mungkin orang-orang seperti ini perlu diberikan keterampilan untuk meningkatkan jualannya baik dalam segi kualitas maupun jenis, sehingga penghasilan mereka bisa bertambah dan jam kerja mereka tidak perlu terlalu lama. Ini kalau kalian yang jago masak mungkin ya, atau segala macam lah. Mungkin kalian memberikan pelatihan kepada masyarakat yang memang tidak terampil dalam pekerjaan mereka. Tapi kalau kalian malas, gimana ada kepedulian itu? Jadi Bapak berharap ada hal-hal yang kalian dapatkan dari pelajaran kali ini ya, dalam peranku dalam mengembangkan masyarakat. Tidak Pak, saya masih SMP Pak, malu-malu, jangan kan ngomong Pak, lewat aja malu ya. Ingat, apapun yang kalian pikirkan jadilah seperti itu. Bapak berharap kalian bisa memiliki peran di dalam masyarakat, khususnya di masa pandemi seperti ini. Bukan berarti kalian mengumpulkan orang banyak-banyak, tidak seperti itu. Selanjutnya kita lihat bahwa bentuk perubahan lainnya adalah perubahan orientasi kerja. Banyak warga masyarakat yang lebih suka beralih ke dunia industri daripada bertahan di pertanian, karena di situ mereka lebih cepat memperoleh gaji dan penghasilan lebih terjamin. Ini ada perubahan orientasi kerja ya.
fokusnya diubahkan ya, bukan berarti tadi dari anak petani lalu berhenti bekerja, tidak, tapi diubah orientasinya. Biasanya ya orang yang bekerja di pertanian kan nunggu hasilnya lama. Kalau panen itu pun 3 bulan sekali, sementara di dunia industri per bulan sudah bisa menghasilkan. Ya, ini perubahan orientasi pada pekerjaan. Nah, selanjutnya, namun bila semakin banyak orang meninggalkan dunia pertanian, siapakah yang akan menghasilkan pangan dan untuk masyarakat kita? Nah, ini sebaliknya, jika semua orang meninggalkan dunia pertanian, lah masyarakat kita makan apa ya? Kita tahu Indonesia terkenal dengan makan nasi atau beras yang dimasak menjadi nasi, ya. Jadi ada keseimbangan di dalamnya. Perubahan sosial di sini termasuk di dalamnya perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, menurut Sumarjan ya, tahun 1987. Dengan demikian, perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Ini perubahan menurut Sumarjan ya. Ada perubahan sosial, unsur-unsur tertentu, entah itu yang berubah itu strukturnya, entah perilaku, tetapi berarti ada perubahan dari keadaan A menjadi keadaan B. Semua di dalam dunia ini ada perubahan, tidak ada yang statis atau tidak ada yang tidak berubah. Tetapi perubahan yang terjadi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama. Sudah pasti ya tidak akan sama ya. Hal ini dikarenakan adanya suatu masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menonjol atau tidak menampakkan adanya suatu perubahan. Juga terdapat adanya perubahan yang memiliki pengaruh luas maupun terbatas. Di samping itu ada juga perubahan yang prosesnya lambat dan perubahan yang berlangsung dengan cepat. Jadi setiap perubahan itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang berpengaruh, ada yang tidak, ada yang terbatas, dan lain sebagainya. Intinya perubahan itu sesuai dengan keadaan di mana kita tinggal. Nah, kalau sekarang kan hampir rata-rata orang mempunyai gadget ya. Tetapi di kampung belum tentu semua orang punya gadget. Terbatas. Tapi di kota rata-rata orang punya gadget atau punya handphone. Handphone fungsinya untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dan saling berbagi. Tetapi tidak semuanya handphone dibutuhkan di daerah-daerah tertentu. Nah, perubahan sosial dan kebudayaan belakangan ini terjadi dengan sangat cepat karena pengaruh perkembangan informasi dari luar. Ya, melalui internet, Google segala macam kita bisa mengakses informasi dan berbagai hal. Nah, gaya hidup kota telah merasuk ke desa. Ya, banyak orang di desa merasa ketinggalan kalau mereka tidak mengikuti gaya hidup orang kota. Padahal gaya hidup orang kota belum tentu lebih baik daripada gaya hidup orang di pedesaan. Jadi ini karena pengaruh ya luar negeri, misalkan Korea ya, pakai pakaian yang kurang paham gitu kan, pusatnya kelihatan, ya paha kelihatan, ya tinggal dada sama bagian tengah ya mereka tutupi. Atau daerah-daerah luar negeri ya, kalau kita lihat di mana Bali, waduh, pakaiannya memang bukan kurang bahan, tidak ada bahan pakaiannya. Kadang-kadang orang biasa mikir, oh saya harus meniru gaya orang kota. Sebaliknya perlu diperhatikan, belum tentu gaya hidup seperti itu gaya hidup yang lebih baik. Seharusnya apapun budaya-budaya yang ada yang tidak bagus dibuang, yang bagus diambil. Seharusnya filternya itu yang lebih bagus, bukan kita seperti mereka. Di masyarakat luas, materialisme telah merambah luas dalam kehidupan sehari-hari. Uang dan materi menjadi ukuran sukses manusia. Ini sangat bahaya ya, uang dan materi menjadi ukuran sukses manusia. Bukan manusia yang semakin baik, tetapi dengan adanya uang dan materi yaitu sukses orangnya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk menjadi kaya, orang tidak segan-segan melakukan apa saja. Ingat, untuk menjadi kaya, orang tidak segan-segan melakukan apa saja. Bahkan juga hal-hal yang dilarang oleh hukum dan negara. Misalnya ya, membabat hutan untuk membuka kebun-kebun sawit terlarang. Terus atau menggali tambang batu bara di tempat-tempat yang mestinya menjadi hutan lindung.
emosional, atau membangun villa-villa di bukit sehingga menimbulkan longsor dan banjir di kota-kota sekitarnya. Semuanya ya ini disebabkan oleh pola hidup egois ya, yang tidak peduli dengan kesejahteraan bersama. Jadi apapun yang dilakukan orang-orang yang seperti itu sebenarnya egoisnya, ya tidak memperhatikan kesejahteraan bersama. Jadi Bapak berharap ukuran sukses kalian bukan dengan cara apapun, ya. Ukuran sukses kalian ditentukan bagaimana kehidupan kalian yang diubah dulu. Kalau manusianya sudah baik, sudah benar, maka manusia tidak melakukan hal yang menyimpang. Itu baru sukses. Sukses yang sejati adalah bagaimana kita mengubah pola pikir kita, mengubah paradigma kita dari yang buruk ke yang baik. Itu seharusnya. Jangan sampai materi dan uang adalah ukuran kita sukses. Kita menjadi lebih baik demi hari itu ukuran sukses kita seharusnya. Nah, perubahan sosial budaya sebagaimana diungkapkan di atas merupakan ya dampak ya dapat mengubah adat, kebiasaan dan cara pandang bahkan ideologi suatu masyarakat. Hal ini tentu saja mempengaruhi pola dan perilaku masyarakat. Jadi perubahan sosial yang terjadi sebagaimana diungkapkan di atas ya dampaknya itu ya bisa mengubah apa saja adatnya kita, kebiasaan yang baik dan cara pandang bahkan ideologi suatu masyarakat. Contohnya seperti apa? Ya kalau kita di daerah tertentu kan paham dengan budaya kita. Kalau kami Kalimantan, suku Dayak ya menghormati orang lain, menghargai orang lain, Bapak rasa semua di ini ya berpakaian. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan itu dengan budaya luar yang masuk, kita akan sama seperti mereka ya. Oleh karena itu milikilah cara pandang yang lebih inovatif, bukan sukses ukurannya kita dengan adanya uang dan materi. Tetapi perubahan-perubahan yang baik yang mulai dengan diri kita sendiri, sehingga tidak mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita. Kalau yang buruk boleh kita tinggalkan, yang baik dipertahankan. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 4 penugasan. Nah, di sini siswa diminta mewawancarai tokoh masyarakat, misalnya ketua RT, ketua RW, pokoknya orang yang tokoh masyarakat intinya ya. Ini contohnya aja, tokoh agama juga bisa. Nah, tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat di lingkungannya, bagaimana dampak dan perubahan sosial, apa saja yang terjadi, baik dampak yang negatif maupun positif bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, mengidentifikasi peran remaja bagi lingkungannya. Tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ada contoh ya. Nah, misalkan nama tokoh masyarakat, misalkan si Uya. Nah, hari tanggal Senin, bla bla bla, ada jabatan apa, RT, RW, atau Pak Lurah, atau Pak Camat, atau Pak Bupati, dan lain sebagainya. Ini tokoh masyarakat ya, yang punya peran penting dalam masyarakat. Nah, ini ada panduan pertanyaan yang boleh kalian jadikan buat acuan ya. Perubahan apa yang terjadi? Mengapa perubahan tersebut dapat terjadi? Nah, bagaimana dampak positif dan perubahan tersebut? Terus, bagaimana dampak negatif dari perubahan tersebut? Bagaimana saran tokoh masyarakat tentang perubahan remaja di tengah lingkungannya? Jadi ini ada sekitar 5 panduan yang bisa kalian jadikan pertanyaan untuk memulai wawancara kalian. Ingat, kalau wawancara ya kalian harus sopan, ya kalian perkenalkan diri kalian, ya namanya, alasannya, tujuannya kalian wawancara. Jadi sebelum kalian wawancara, kalian harus kasih alasan dan tujuan kalian wawancara. Paham ya anak-anak? Kalau kalian kurang paham bisa tanya ke guru yang akan mengajar kalian, dan untuk siswa bapak ya tanya ke bapak. Baiklah anak-anak, kita masuk bagian yang sikap remaja di tengah perubahan sosial. Nah, di tengah-tengah perubahan masyarakat, diharapkan remaja keras dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Itu yang pertamanya. Harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan kalian. Nah, rasa peduli adalah ibarat batu bata untuk bangunan yang bernama kasih.
ya. Rasa peduli ini gambarannya kayak batu bata ya. Tanpa ada batu bata tidak akan ada bangunan ya. Nah, tanpa adanya kepedulian tidak mungkin terdapat rasa kasih pada seseorang. Tanpa kepedulian kalian tidak akan memiliki rasa kasih kepada orang lain ya. Jelas itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kepedulian? Nah, kepedulian adalah kesanggupan untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Ingat, kepedulian adalah kesanggupan kalian untuk kalian memiliki kepekaan kepada kebutuhan orang lain, itu pertama. Dan kedua, kesanggupan untuk turut merasakan perasaan orang lain. Wah, ini mantap ya. Turut bisa merasakan dan menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Jadi kepedulian itu kita itu bisa merasakan ya. Bahkan kita sanggup memiliki kepekaan kepada orang lain. Kita bisa merasakan orang lain dan kita bisa menempatkan diri kita pada orang lain apa yang dirasakan. Misalnya orang kalau ada keluarga yang meninggal atau teman kita yang meninggal atau orang tua teman kita meninggal, kita harus berempati, bersimpati kepada teman kita tersebut. Kita ikut merasakan, ikut bersepenanggung dengan kehilangannya orang tuanya. Demikian kita juga nanti semua kita akan mengalami kehilangan. Nah, kita belajar seperti itu, kepedulian seperti itu. Ya, ini sangat penting ketika kita menerapkan fungsi-fungsi pelayanan Kristiani yang disebut dengan di atas. Jadi itu fungsi untuk kita bisa menerapkan pelayanan rohani, ya Kristen, misalnya kepedulian remaja di tengah masyarakat begini-begini. Nah, kepekaan dan kepedulian membuat orang melihat keluar dari dirinya dan menyelami perasaan dan kebutuhan orang lain, lalu menanggapi dan melakukan perbuatan yang diperlukan untuk orang lain dan dunia di sekelilingnya. Kepekaan dan kepedulian adalah nilai yang sangat penting dimiliki setiap orang. Ingat ya, kepekaan dan kepedulian itu adalah nilai yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang tanpa kecuali. Nah, pada nilai ini terkait banyak nilai lainnya, antara lain meneladani Kristus, 2 kejujuran, 3 kerendahan hati, 4 cinta kasih, 5 keramahan, 6 kebaikan hati, 7 kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Ternyata nilai-nilai yang terkandung dalam kepekaan dan kepedulian itu sifatnya kita bisa meneladani Kristus. Ya, Kristus pernah menunjukkan solidaritasnya kepada orang lain, empati dan simpatinya. Kita bisa bersikap jujur, rendah hati, cinta kasih, dan tidak mudah gampang marah. Nah, kebahagiaan yang dialami seseorang yang sebagian besar adalah kasih, kepekaan, dan kepedulian orang tersebut terhadap perasaan, kesempatan, dan kebutuhan orang lain dan dunia di sekitarnya. Jadi penting ya sikap remaja yang memiliki kepekaan dan kepedulian. Selanjutnya kita lihat bahwa orang yang perhatiannya tertuju kepada orang lain akan bersikap lebih sadar akan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Ketiga, tidak mudah ikut-ikutan dengan orang lain dan mengurangi kebergantungan kepada persetujuan teman sekelompok. Dan yang 4, bertambah kesadaran akan keunikan diri sendiri dan karenanya rasa yang yakin dirinya berkembang. Ya, Alkitab memberikan banyak contoh tentang tokoh-tokoh muda yang mampu menghadirkan perubahan. Nah, contohnya Raja Salomo terkenal bijaksana dalam memimpin bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan disegani bangsa-bangsa lain. Itu Salomo ya. Daniel gigih dalam idealisme dan imannya kepada Allah, walaupun dia harus dicampakkan ke dalam gua singa, tetapi Tuhan menolongnya. Terus yang ketiga, Yusuf, si raja muda di Mesir, berhasil membawa bangsa Mesir mengatasi masalahnya. Bahkan dia mampu menepis masalah godaan seksual, sekaligus tetap mengasihi keluarga yang pernah mengasingkan dia. Jadi baik Salomo, Daniel maupun Yusuf, mereka ada orang muda yang berhasil di tengah masyarakat atau di tengah dunia, khususnya di mana mereka tinggal. Keberhasilan mereka bisa kita contoh di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan bangsa kita, kita memiliki Soekarno dan Sultan Syahrir yang dalam usia muda telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini contoh bangsa kita ya, baik Soekarno maupun Syahrir ini ya, yang usia mudanya
telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditangkap, diasingkan, bahkan dipenjara, tetapi tetap bersemangat dan berani menghadapi penjajah. Syahrir menjadi pemikir yang sangat penting dalam membangun gagasan demokrasi Indonesia. Masih banyak lagi tokoh muda di negara kita yang dapat diteladani dalam hidup kita untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang berintegritas dan kuat. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, muda atau umur tidak menjadi jaminan orang bisa berpengaruh dalam masyarakat, tetapi perannya itu yang sangat dibutuhkan. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk dapat menjadi pelayanan bagi orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, sehingga berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi sebagai seorang Kristen ada tuntutan di dalam kehidupan kita bagaimana kita menjadi pelayan bagi sesama. Kalau kalian yang mengerti kata pelayan itu tidak harus di gereja. Ingat ya, jangan membatasi pelayananmu hanya di gereja. Pemain musik, WL, singer, penerima tamu, puji Tuhan kalau kalian bisa melakukan. Tapi pelayanan sejati adalah di mana kalian tinggal. Di rumah kalian menjadi pelayan buat keluarga kalian. Di sekolah menjadi pelayanan buat teman-teman kalian, guru. Di masyarakat kalian juga menjadi pelayanan. Artinya peran kalian cukup andil di dalamnya. Sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita tinggal. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 5, membuat clipping. Ya, di sini kalian diminta membuat clipping. Carilah gambar tentang peran positif orang Kristen di tengah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, kalian diminta untuk cari gambar. Ya, kamu dapat mencari melalui internet, koran, majalah, atau buku. Kemudian memberikan penjelasan atau komentar terhadap persoalan tersebut. Tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi yang tugas yang A ini kalian cari ya bahan-bahan itu. Di sini katakan baik ilo internet, koran, majalah, dan buku lain sebagainya. Ya. Setelah kalian melihat gambar dan persoalan-persoalan yang terjadi, nah kalian terus komentar. Paham ya? Yang namanya clipping, ya kalian harus lihat contoh-contoh di internet clipping yang bagus seperti apa. Jangan asal-asalan. Satu halaman aja itu kan clipping, itu mah cerpen atau mengarang. Nama clipping terdiri dari 2 sampai 3 halaman. Ya. Yang B, bagaimana kaitan ya peran positif remaja Kristen yang kamu temukan dengan ayat dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Ya, ini usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi yang B ini kalian mengaitkan hubungan peran positif ya remaja Kristen yang kalian temukan di ayat yang ini. Bagaimana peran kalian yang positif di masyarakat yang menunjukkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan Yeremia 29 ayat 27. Paham ya anak-anak? Kalau misalnya kalian kurang paham juga bisa bertanya kepada guru yang akan mengajar kalian. Untuk siswa Bapak ya bertanya ke Bapak. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian E, penilaian. Nah, 1, Andi Audi Pratama, seorang remaja 16 tahun siswa SMA di Jakarta tewas dalam sebuah tawuran yang terjadi antara 2 sekolah. Akibatnya para pelakunya dikeluarkan dari sekolah. Menurut kamu siapakah yang untung dan siapakah yang rugi dalam kasus ini? Mengapa? Apakah pelaku dan juga korban? Nah, mengapa? Yang kedua, remaja seusia kamu seringkali membutuhkan penerimaan dan pengakuan teman. Kebutuhan ini seringkali membuat seseorang remaja sulit menerima ajakan temannya untuk melakukan sesuatu, khususnya yang bersifat negatif. Pernahkah kamu sendiri mengalami hal seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu punya preferensi untuk menolak ajakan itu? Mengapa? Diskusikan masalah ini kepada teman kamu dan sebuah kelompok. Yang dua ini bisa diskusi, bisa kalian bertanya kepada orang terdekat kalian. Baik, nomor 1, nomor 2 juga kalian baca soalnya baik-baik. Cermati soalnya sebelum kalian menjawab. Jangan sekali baca langsung menjawab. Cermati dulu soalnya apa yang diminta supaya jawaban sesuai dengan pertanyaan. Ya, banyak jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Apa yang diminta lain yang dijawab. Jadi cermati dulu soalnya, belum kalian kerjakan.
Nomor 3, Tuhan Yesus pernah mengatakan ya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Seperti Matius 25 ayat 36. Nah, coba sebutkan 2-3 buah perbuatan seperti itu yang pernah kamu lakukan kepada orang lain. Nah, siapakah orang itu? Boleh kalian sebutin namanya atau inisialnya aja. Kalau orang itu ternyata pernah menyakiti hati kamu, maukah kamu melakukan perbuatan baik itu? Mengapa? Yang keempat, di atas dikatakan bahwa hidup manusia itu bersifat holistik. Apakah artinya itu? Holistik ya. Apa dampaknya dalam hubungan kamu dengan sesama manusia? Selanjutnya di bawah ini ada ayat-ayat emas ya. Pelajari Matius 5 ayat 1 sampai 16. Wah, panjang banget ya. Terus apa yang dimaksud dengan garam dunia dan terang dunia? Jadi baca dulu ya Matius 5 ayat 19, apa dimaksud dengan garam dunia dan terang dunia. Nah, selanjutnya sejauh mana kamu sudah menjadi garam dan terang dunia? Kalian jawab dulu satu, baru nomor 2. Puji nama Tuhan, untuk kelas 9 kita masuk ke kesimpulan kita pada pagi hari ini. Sebagai orang Kristen, sikap peduli terhadap situasi dan kondisi yang menimpa masyarakat tempat kita hidup bersama merupakan tugas dan panggilan kita. Sikap peduli itu harus kita perlihatkan melalui cara berpikir, berbicara dan bertindak yang baik dan menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus. Selanjutnya kita dituntut untuk mendapat menjadi pelayan yang efektif bagi masyarakat di lingkungannya. Kita terpanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Masa muda adalah masa kesempatan paling baik bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan dan sekaligus menjadi agen perubahan masyarakat. Jadi perhatikan ya, masa muda adalah masa di mana kalian memiliki kesempatan yang baik, di mana kalian terus mempersiapkan diri kalian untuk masa depan kalian, untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, untuk menjadi perubahan agen perubahan bagi masyarakat ke arah yang positif. Jadi mulai dari sekarang. Dengan nunggu tua sudah tidak berguna lagi untuk perubahan. Puji nama Tuhan, untuk kelas 9 kita telah selesai di bab yang ke-13. Sebelum kita berpisah, kita akan doa penutup. Di sini ada doa litani. Anggap aja Bapak ini guru dan siswa ya. Doa dimulai guru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Murid yang kami alami dalam pembelajaran hari ini. Guru, terima kasih Tuhan Yesus untuk keteladanan murid menjadi penolong dan pembaharu bagi masyarakat kami. Guru, ajarlah kami untuk selalu berpegang pada firman-Mu. Murid taat dan setia pada kehendak-Mu, ya Allah Rahmani. Guru, membiasakan diri menjadi orang Kristen kerinduanku. Murid, membaca firman-Mu dan berdoa setiap hari. Guru, sehingga menjadi hidup kami yang baru. Semuanya, baik Tuhan Guru, menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu di setiap hari. Amin. Terima kasih untuk kelas 9. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.